Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwanda Syam, NIM F0661111020 dari Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang revolusi industri dan transformasi masyarakat. Pada akhir abad ke-18, industri telah mulai mengalami perkembangan. Amerika dan Eropa menjadi salah satu wilayah tujuan. Peningkatan populasi dan produktivitas pertanian. Pertumbuhan populasi Eropa pada abad ke-19, konsumen dan tenaga kerja pada bidang industri. Pertanian mengalami perkembangan, menghasilkan bahan pokok yang baik, yang menyebabkan berkurangnya dampak gizi buruk, kelaparan, kelahiran dan meningkat dan angka kematian yang mengalami penurunan. Perkembangan pada bidang pertanian menjadi pendukung berkembangnya di bidang industri. Di Eropa Barat pada abad ke-18, sistem pertanian secara tradisional telah mulai ditinggalkan. Britania bertindak sebagai pelopor. Hal ini disebabkan oleh persediaan arang dan besi yang melimpah dan memudahkan dalam bidang pertambangan. Dengan sistem transportasi sungai yang didukung dengan kanal-kanal dan jalan tol yang memudahkan Britania. Dengan ketersediaan modal yang cukup, Britania mampu melakukan investasi terhadap industri-industri baru. Selanjutnya, perubahan-perubahan di bidang teknologi. Pertama, pada bidang industri kapas. Britania yang awalnya menjadi pusat perdagangan wol pada abad ke-18 mengalami peningkatan dengan memproduksi kapas. Dengan peningkatan pertumbuhan 10 kali lipat pada tahun 1760 dan 1785 dan terus meningkat pada tahun selanjutnya. Dan pada abad ke-19 barulah perkembangan industri meluas ke seluruh dunia. Tenaga manusia telah digantikan oleh tenaga mesin yang modern. Munculnya zaman industri. Perkembangan industri di wilayah Eropa didasari oleh beberapa alasan, diantaranya. Pertama, Eropa Barat dapat dikatakan sebagai wilayah terkaya di bagian dunia. Kedua, adanya persaingan militer yang mendorong bidang industri untuk menghasilkan secara besar-besaran alat perang, seragam-seragam, dan kapal-kapal. Ketiga, peningkatan populasi dan produksi pertanian. Pertumbuhan populasi Eropa pada abad ke-19 dan tenaga kerja pada bidang industri. Pada tahun 1733, James Hartwell menciptakan mesin tenun yang sempurna pada tahun 1768 yang memungkinkan menghasilkan kumparan dalam waktu yang cukup cepat. Dalam 5 tahun, Richard menciptakan mesin yang digerakkan oleh air atau manusia dan mesin tenun Samuel pada tahun 1779. 2. Mesin uap. Pada tahun 1760, James mengembangkan mesin uap. Mesin dijalankan dengan menggunakan arang atau kayu. Pabrik-pabrik tidak lagi terkendala pada air. Pabrik-pabrik dapat dibangun di mana saja karena menggunakan uap. Selanjutnya, pada bidang industri besi. Industri besi memunculkan permintaan yang besar pada tambang batu bara untuk bahan bakar tungku-tungkunya. Dengan bantuan mesin uap yang memungkinkan para penambang untuk dapat memompa lebih dalam sehingga memudahkan aktivitas pertambangan. Selanjutnya, masyarakat berubah. Perubahan di bidang produksi pertanian, organisasi bisnis, dan teknologi mempunyai konsekuensi revolusioner kepada masyarakat. Orang-orang ditarik dari pedalaman memasuki kota dan cara hidup tradisional mulai berubah. Kota-kota semakin besar dengan jumlah, ukuran, dan populasinya akibat industrial. Yang kaya, yang miskin sama-sama menderita di lingkungan
yang penuh penyakit, kejahatan, kekerasan, meskipun kaum miskin menanggung bagian terberat dari keburukan ini. Di Britania, kira-kira 26 setiap 100 anak mati sebelum usia 5 tahun. Selanjutnya, perubahan dalam struktur sosial. Perkembangan industri dan niaga menyebabkan perkembangan yang selaras dengan kaum borjuis, yaitu kelas menengah yang terdiri dari orang keturunan biasa. Borjuis paling kaya biasanya adalah para bankir, pemilik pabrik dan tambang, serta para saudagar kaya. Sejak abad ke-18, yaitu tepatnya pada industri perniagaan berkembang, kelas menengah semakin besar jumlahnya, yakni di Britania dan kemudian di Eropa Barat. Menjelang berakhirnya abad ke-19, politis borjuis memegang jabatan-jabatan tinggi di Eropa Barat dan juga berbagai kewenangan dengan kaum bangsawan. Kelas menengah semakin berpengaruh, bahkan sudah menjadi hal biasa jika Eropa kaum borjuis membelanjakan laba mereka untuk membeli perkebunan besar serta menyamai kesenangan dan perilaku kaum bangsawan. Industrialisasi memberikan dampak seperti pertajaman perbedaan antara kelas menengah dan kelas pekerja. Kelas menengah dengan level ekonomi yang berbeda, yaitu buruh pedesaan, tambang, dan karyawan kota. Gradisasi yang ada di antara para karyawan kota, yaitu mulai dari tukang ahli hingga pekerja pabrik dan pelayan. Pekerja pabrik adalah kelompok sosial yang paling baru dan berkembang paling besar, tetapi tidak termasuk mayoritas pekerja di kota besar. Para tukang ahli dan kelompok pekerja tersebar di kota selama paruh pertama abad ke-19. Mereka bekerja di bidang konstruksi, percetakan, penjahit, atau perusahaan pembuatan pakaian dan lain-lain. Sedangkan para pelayan secara khusus ada banyak di ibu kota. Paruh pertama abad ke-19, kota besar seperti Paris dan London terdapat banyak jumlah pelayan yang melebihi jumlah karyawan pabrik. Pelayan tersebut biasanya memiliki pendidikan tertentu, seperti jika mereka telah menikah dan mempunyai keluarga, maka mereka mengajar menulis dan membaca, serta kadang-kadang juga mengajari tata krama pada anak-anak tempat mereka belajar. Banyak sejarawan percaya bahwa para pelayan ini mengajarkan kepada anak-anak mereka rasa hormat dan cita-cita tinggi. Status borjuis mungkin membatasi ketidakpuasan masyarakat dan aktivitas politik radikal. Selanjutnya, kehidupan kelas pekerja. Kehidupan tidak mudah bagi orang-orang yang bekerja memberi sumbangan kepada proses industrial. Biasanya, karyawan pabrik adalah pendatang baru dari wilayah pertanian, di mana mereka telah terusir dari tanah tersebut. Kadang-kadang bila dibandingkan dengan kehidupan mereka di desa, standar kehidupan pekerja naik, khususnya jika mereka adalah bagian dari keseluruhan keluarga yang mendapat pekerjaan. Bayaran untuk satu keluarga mungkin lebih baik daripada yang mereka peroleh dari pekerjaan pertanian. Kota-kota para karyawan pabrik bekerja dengan 20 hingga 100 pekerja dan sedikit kontrak dengan para majikan mereka. Namun mereka didorong oleh kerja keras dan efisien agar sejalan dengan mesin. Kurangnya organisasi, rasa persaudaraan, pendidikan, dan pengalaman kehidupan di kota para karyawan pabrik merasa kurang nyaman pada masa-masa sulit. Para pekerja sering mengembangkan kehidupan di sekitar bar, kafe, atau tempat berkumpul serupa, di mana tersedia minuman, permainan,
mainan, gosip, dan berita-berita pada masa itu. Dengan cara ini dan cara lain, para pekerja mengembangkan suatu kebudayaan mereka sendiri, kebudayaan yang disalahpahami dan sering disesalkan oleh para pembaru kelas menengah. Para sejarawan masih berdebat tentang seberapa buruk kondisi para pekerja dan tahap-tahap awal industrial. Sejarah pada umumnya menyimpulkan bahwa standar kehidupan perlahan-lahan meningkat selama abad ke-18 dan ke-19. Selanjutnya munculnya perubahan di Britania. Meskipun ia adalah negara yang paling bebas di Eropa, pada dasawarsa awal abad ke-19 Britania jauh dari demokratis. Sebagian besar rakyat kelas menengah juga kelas pekerja tidak bisa memberikan suara. Banyak kota kecil terus diperintah oleh kelompok-kelompok korup. Pemisahan sosial bangsawan dan rakyat biasa di Britania tidak sekaku di daratan. Anak-anak bangsawan tidak mewarisi gelar sehingga harus berkarir di bidang hukum, bisnis, militer, dan gereja. Dominansi ini bertahan meskipun terjadi perubahan-perubahan yang luas di bidang sosial dan struktur ekonomi di dalam proses industrial selama paruh kedua abad ke-18. Sejumlah anggota parlemen mendesak dilakukannya pembaruan tepat pada waktunya. Pada tahun 1828 parlemen mencabut undang-undang abad ke-17 pada hakikatnya menghalangi kaum non-konformis untuk mendapat posisi di pemerintahan dan universitas. Selain itu juga pembaruan yang berpusat pada perluasan hak meming dan memberi hak untuk memilih pada kota-kota industri yang baru terus meningkat. Harap-harap cemas tumbuh semasa kampanye untuk pembaruan rancangan undang-undang pada tahun 1832. Para pekerja benar-benar sedikit kelegaan ketika hukum humanis menekan parlemen untuk menegaskan undang-undang pabrik 1833. Gerakan reformasi Curtis yang mendukung berasal dari barisan baik kaum radikal intelektual maupun para pekerja. Mendesak pembaruan politik bukan ekonomi. Program kaum Pres tetap merupakan program pembaruan demokratis selama sisa abad itu. Semua tuntutan Kris kecuali untuk pemilihan tahunan untuk para anggota parlemen pada akhirnya terwujud. Mula-mula, parlemen melawan serikat-serikat untuk menegaskan Undang-Undang Kombinasi 1799 sampai 1800 yang membuat serikat tidak sah. Para politis Britania beranggapan bahwa hal itu terjadi karena mereka membuat pembaruan yang tepat pada tahun 1830-an dan 1840-an. Britania adalah simbol untuk semua orang yang berargumen untuk melakukan pembaruan daripada revolusi. Namun argumen-argumen seperti itu tidak banyak berhasil. Selanjutnya, tanggapan terhadap industrialisasi. Masalah-masalah yang diciptakan oleh industrialisasi yang pesat mempengaruhi mendalam pemikiran politik dan sosial. Pertama, liberalisme. Teori ekonomi liberalisme berpandangan bahwa ekonomi seperti negara harus dijalankan sesuai dengan hukum-hukum alam daripada perintah-perintah penguasa. Percaya bahwa para individu bertanggung jawab pada kemalangan sendiri. Kaum liberal sering tidak bergerak hatinya dengan penderitaan kaum miskin. Mereka mendapat kenyamanan dari esai On the Pursuit of Population pada tahun 1798 karya Thomas Malthus yang mendukung ekonomi laissez-faire.
Malthus tampaknya menyediakan pembenaran ilmiah untuk melawan tindakan negara untuk membantu kaum miskin. Kata Malthus, bila mereka menerima upah yang lebih tinggi, mereka mempunyai anak yang lebih banyak, sehingga mengacu pada keseimbangan sumber daya populasi dan mendapat kesengsaraan kepada diri mereka sendiri atau orang lain. Rekan ekonominya, David Ricardo, pada tahun 1772 sampai 1823 juga mengajukan suatu argumen yang membuat kemiskinan tampaknya tidak dapat dihindari, badan tak dapat disembuhkan. Banyak pekerja merasa ilmu ekonomi baru hanya memberi sedikit harapan kepada mereka. Mereka berargumen bahwa kaum liberal hanya mementingkan kelas mereka sendiri dan kepentingan nasional. Bahkan mereka keras dan tak berperasaan dan adaptis terhadap penderitaan kaum miskin. Kaum liberal awal abad ke-18 melihat kemiskinan dan penderitaan sebagai bagian dari tatanan alamiah dan berada di luar jangkauan pemerintah. Mereka tiba pada keyakinan bahwa keadilan menghendaki perlindungan terhadap keruntuhan ekonomi untuk orang-orang yang tidak berdaya, dan bahkan pembaharuan mungkin kehilangan keuntungan kapitalisme atau pengorbanan kemerdekaan pribadi. Selanjutnya, sosial awal. Kaum sosial berargumen kaum liberal terhadap kebebasan dan kesamaan individu berdampak kecil terhadap kemiskinan, penindasan, dan keseksamaan kasar yang mengganggu masyarakat modern. Kaum sosialis percaya bahwa mereka telah melakukan suatu pola di dalam masyarakat manusia yang jika didimensi dengan tepat dan bertindak berdasarkan akan membawa keselamatan duniawi kepada pria dan wanita. Saint-Simon, Henry Comte de Saint-Simon pada tahun 1760 sampai 1825 melepas gelarnya selama Revolusi Prancis dan dengan bersemangat mengkhotbahkan peluang untuk suatu masyarakat yang baru. Murid-murid Saint-Simon memperjuangkan usaha-usaha untuk membangun jalan rel kereta api dan sistem kanal termasuk terusan Suez dan Panama. Fourier, sosialis awal lainnya dari Prancis, Charles Fourier pada tahun 1772 sampai 1832 percaya seperti kaum pemantik masyarakat berkonflik dengan kebutuhan alamiah manusia dan bahwa ketegangan ini bertanggung jawab atas kesengsaraan manusia dan bahwa ketegangan ini bertanggung jawab atas kesengsaraan manusia. Fourier berusaha menciptakan komunitas-komunitas kecil untuk memungkinkan pria dan wanita menikmati kesenangan yang sederhana. Fourier beranggapan bahwa perkawinan melenceng dari sifat dasar pria maupun wanita karena monogami membatasi kebutuhan-kebutuhan seksual mereka dan mempersempit ruang lingkup kehidupan mereka sebagian bagian dari keluarga seluruh umat manusia. Selanjutnya Owen pada tahun 1799, Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858 menjadi bagian dari pemilik dan manajemen pemintalan kapas New Lanark di Skotlandia. Dia menaikkan upah, memperbaiki kondisi-kondisi kerja, dan menolak untuk menggaji anak di bawah usia 10 tahun. Dan menyediakan rumah makan dan pakaian bersih bagi para pekerja, semua dengan harga yang masuk akal. Persis seperti pendukung pencerahan, Owen juga beranggapan bahwa lingkungan adalah pembentuk karakter yang utama, bahwa kebodohan, alkoholisme, dan kejahatan kaum miskin berasal dari kondisi tempat tinggal yang buruk.
Selanjutnya, industrialisme dalam perspektif. Seperti revolusi Prancis, revolusi industri sangat membantu dalam modernisasi Eropa. Pada akhirnya, ia mengubah setiap segi masyarakat. Kehidupan petani berpusat pada keluarga dan desa. Dan anggota keluarga jarang berpisah. Kelas yang paling kaya dan paling kuat adalah kaum bangsawan. Dengan menganjurkan cara pandangan pencerahan, para pembaru Prancis membongkar lebih lanjut pilar-pilar religius dan politik masyarakat tradisional. Revolusi industri mempercepat langkah modernisasi seseorang semakin dinilai dari bakat ketimbang garis keturunan. Dan peluang untuk mobilitas masyarakat ke atas semakin banyak. Revolusi industri adalah suatu daya yang besar untuk demokratisasi. Selama abad ke-19, mula-mula kelas menengah dan kemudian kelas pekerja mendapat hak pilih. Modernisasi tidak berlangsung dengan langkah dan keseksamaan yang sama di setiap tempat. Pada umumnya, bentuk-bentuk sosial dan institusional pramodern masih berurat berakal secara mendalam di era bagian timur dan selatan. Masih bertahan dengan baik hingga abad ke-20. Pada akhirnya, revolusi industri memungkinkan standar kehidupan manusia tinggi di dalam sejarah manusia dan menciptakan peluang-peluang baru untuk kemajuan sosial, partisipasi loli dan pendidikan dan perkembangan budaya. Menjelang abad ke-19, negara-negara barat didukung oleh teknologi yang lebih unggul, memperluas kekuasaan mereka ke hampir seantero global, merampungkan kecenderungan yang telah dimulai sejak zaman penjajahan. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.